Ya, kita bahas UTS sesi 2 tahun 2024, soal pertama. Nah, integral. Bagaimana kita mengerjakan integral ini? Bagaimana kita mengerjakan integral ini? Yang bisa on mic aja selalu kan. Coba hitung integral ini gimana caranya? Pakai teknik apa? Pakai apa? Teknik apa yang kalian tahu? Teknik integral yang kalian tahu apa? Ayo. Hmm, Kalau diam jadinya lama kita lesnya. Sedikit yang terbahas. Apa? Jangan diam. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, please. Please deh. Ini demi kebaikan kita bersama. Ini kritik saya kepada kalian. Kalau diam jangan, kalau nggak tahu jangan diam. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Terbuka, terbuka. Lama-lama saya tidur. Main. Nggak apa-apa. On mic aja, on mic. Saya paksa. Ya, aduh maksudnya gimana ya? Tuh. 2 kali. Pada ngobrol sama siapa sih? Ya. Ya udah deh. Saya kerjain aja ya. Saya ngerjain aja ya, nggak usah jelasin materinya. Jadi ini kita lakukan substitusi ya. Kita lakukan substitusi. Jadi kita substitusi apa? Substitusi. Siapa yang kita substitusi? Yang memisalkan, pemisalan. U sama dengan berapa? Ya, on mic aja, on mic. Gak apa on mic, please. Jangan dengeran soalnya. Tan ya, benar. Kenapa tan? Kenapa tan? Karena turunan tan adalah sekant kuadrat. Jadi, eh, namanya substitusi, kita cari U supaya ada U aksennya di fungsi kita. Gitu. Sehingga nanti integral kita bisa disubstitusi. Substitusi itu kan mengganti. Jadi berubah semua jadi U tanpa ada tersisa X gitu ya. Semuanya berubah jadi U ya. Jadi kalau U-nya tan 3X, DU-nya apa? Ingat DU itu DU per DX. Apa DU per DX-nya? DU per DX-nya apa? Turunan tan, kan itu sekant kuadrat kan ya. Sekant kuadrat 3X. Tapi jangan lupa dikalikan turunan 3X-nya karena aturan rantai kan ya. Dikali 3. Dan ini kan DU per DX. DU per DX, jangan lupa kali DX. Gitu. Sehingga integral kita, misalkan ini integralnya I lah ya. Misalkan integralnya I, berarti integral kita bakal sama dengan saya yang sekant kuadrat 3x dx nanti. Kita tulis tan 3x-nya dulu. Tan 3x apa tan 3x? Tan 3x adalah U gitu kan. Berarti dan sekant kuadrat 3x dx-nya apa? Sekant kuadrat 3x dx-nya apa? Ya tinggal du per 3 kan ya? Du bagi 3 kan ya? Du per 3 gitu ya. Ya. Jadi du per 3-nya itu adalah sekant kuadrat x per 3. Du per 3-nya itu adalah sekant kuadrat 3x dx. Sorry, fokus. Nah, ini gampang diintegralin. Sepertiga ke depan, apa integral U? Integral pangkat, U pangkat 1 tambah 1, 2, U pangkat 2 per 2. Jangan lupa tambah C.
Nah, habis itu sederhanain 1/6. U-nya apa? U-nya adalah tan. Jadi tan kuadrat 3x plus C. Jelas ada pertanyaan? Potong aja kalau ada pertanyaan. Ya, ini udah di. Ya, bakal kita langsung beresin ya. Nggak apa-apa. Nah, diberikan integral berikut. Tentukan apakah integral oke memiliki masalah di titik dan konvergen atau divergen. Nah, maksudnya punya masalah di titik X sama dengan, maksudnya tak wajarnya di mana gitu ya. Oke, jadi saya bisa bilang integral ini integral tak wajar, tapi tak wajarnya kenapa? Nah, jadi ini integral tak wajar, integral ini tak wajar, gitu ya, tak wajar di di mana? Di X sama dengan 5 gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena pas kita ngitung limitnya, limit X menuju 5 dari fungsinya, itu hasilnya tak hingga. Oke? Ingat tak wajar itu tak hingga ya. Fungsi tak hingga atau batas tak hingga. Gitu. Dan apakah integral tersebut konvergen atau divergen? Berarti kita pengen cari nilainya. Cari aja nilainya ya. Hitung aja integralnya. Nah, karena dia punya masalah di 5, 5 itu dia ada masalah di 5. Berarti kita harus limitkan. Jadi integral dari 5 sampai 9, 1/x min 5 kuadrat dx, itu kita limitkan 5-nya. Tapi 5-nya dari kanan ya. Kan 5 sampai 9. Berarti kan lebih dari 5 kan ya. Lebih dari 5 berarti 5 dari kanan. Limit T ya. T menuju 5 dari kanan. Gitu. Hasilnya juga 5 dari kanan ya, sorry. Nah, dari integral 5-nya berubah jadi T. T sampai 9, 1/x min 5 kuadrat. Bagaimana hitung integral x min 5 kuadrat? Ingat aja ini. Ingat, kita kalau punya integral x pangkat n, sekali lagi tadi integral x pangkat n apa? X pangkat n plus 1/n+1 ya. Gitu. Nah, sedangkan ini yang kita punya itu apa? Ya, jangan lupa plus C. Yang kita punya itu kan x min 5 pangkat min 2. Ya kan? Itu kan x min 5 pangkat min 2 kan ya? Karena kan 1/x min 5 pangkat 2. Nah, kalau diintegralin pangkat minnya min 2, berarti min 2 tambah 1 dong. Nah, ini sebenarnya substitusi. Tapi substitusinya terlalu sepele ya. Du sama dengan dx ya. Nah, jadi sepele banget. X min 5 pangkat min 1, gitu kan? Per min 1. Karena min 2 tambah 1, min 1 ya. Gitu. Atau sama dengan minus. Nah, kalau pangkat min 1 berarti kan seper x min 5. Nah, kalau pas sudah dapat rumus integralnya, baru kita hitung. Ya, anggap aja ini I lah ya. Biasa I untuk integral. Jadi integral kita bakal sama dengan, jadi nggak apa-apa dikodrat gitu ya, kalau misalkan susah. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah sih. Berarti kita sama dengan limit T menuju 5 dari kanan. Coba, udah dapatkan tadi integralnya? Hasil integral kan ini. Min 1, min 1 per x min 5. Gitu. Minusnya di depan aja deh. Nah, gitu. Dihitung dari mana? Dari T sampai 9. Oke, ya. Nah, minusnya ke depan lagi aja. Berarti limit
minus limit T menuju 5 dari kanan. Oke, masukin 9. Coba masukin 9, dapat berapa? Masukin X-nya 9, dapat 9 kurang 5, 4. Dapat 4. Terus, terus gimana? Masukin T. 1 per T min 5. Nah, oke. Nah, langsung kita hitung limitnya. Ternyata, pas kita hitung, ini min 1 per 4 kurang 1 per. Nah, ya ini kan 5 positif. 5 positif. 5 positif kurang 5, 0 positif. 1/0 positif ya. 1/0 positif, tahingga kan ya? Iya, tahingga. Jadi jawabannya seperempat kurang tahingga, min tahingga, min tahingga, tahingga. Ya, jadi kesimpulannya divergen ya. Begitu. Oke, divergen. Ada pertanyaan? Jadi divergen itu hasilnya tahingga atau min tahingga atau tidak ada ya. Kalau konvergen hasilnya bilangan. Kalau ada pertanyaan potong aja ya. Serius nggak apa-apa. 3. Oh, ini masih ya relatif mudah ya. Serius ini. Soal sesi 2 kayak kelihatan gampang ya, jujur. Tapi yang nomor 3 4-nya sih. Titik awal kurva tersebut. Oh, titik awal mah berarti ya kalau kita punya RT, ya pokoknya titik awalnya gampang lah. Titik awalnya itu ketika lihat dari sini. Ini kan mulai dari nol kan. Nah, titik awal itu ketika T sama dengan nol ya. Jadi titik awal itu saat T sama dengan nol ya. Awalnya nih ya. Ini awalnya. Oke, titik awal. Jadi titik awal kalau tersebut itu ya kita sebut aja X0 Y0 gitu ya. Ketika T-nya nol. Berarti 2 kali nol kurang satu min satu. Si nol nol ya. Jadi min 1,0. Beres. Nah, sekarang gradien garis singgung kurva di titik P 3,0. Gradien garis singgung. Nah, iya, ada kata-kata gradien garis singgung. Itu artinya apa kalau gradien garis singgung? Turunan. Ya. Gradien garis singgung itu turunan. Gradien kan turunan. Ya, itu kan sama ya. Jadi gradien garis singgung itu turunan ya. Ini turunan. Jadi kita bisa jawab, ya berarti kita perlu cari dya per dx. Ya, kita perlu cari dya per dx dulu. Cari dya per dx. Ya, dya per dx. Berarti sama dengan, nah, karena kita nggak tahu hubungan Y sama X secara langsung, tapi ada T-nya kan. Oh, kita manfaatin aja T-nya, berarti dy per dt, ya, dibagi dt, dibagi dt. Gitu loh. Nah, ya kan? Dt-nya kan dicoret jadi dy per dx. Nah, dy per dt apa? Dy per dt-nya adalah 2. Dx per dt-nya, dx per dt-nya apa? Dx per dt-nya, kebalik, sorry. Fokus, fokus, fokus. Ulang, ulang. Turunan sin apa? Turunan sin cos. Tapi, ya, ya dy per dt dulu ya. Turunan sin cos. Tapi jangan lupa itu titik. Jadi dikalikan pi. 4 pi cos pi t. Gitu. Terus ini 2 gitu ya. Oke. Nah, yang kita perlukan adalah t-nya berapa? Ya. Yang kita perlukan t-nya berapa? T-nya berapa kira-kira? Bagaimana kita mencari t? Di 3,0. Nah, jadi titik 3,0 atau titik ketika x, y sama dengan 3,0 itu berapa t-nya gitu? Berapa t-nya? Berarti kan kita fokus ke x sama dengan 3 aja kan ya? X sama dengan 3, x-nya apa? X-nya 2t min 1 kan?
sama dengan 3. Ini buat mencari T-nya ya. Berarti 2T sama dengan 4. T sama dengan 2 gitu. Oke? Artinya artinya dy per dt saat 3,0 gitu kan ya. Ya, sorry, dy per dx di 3,0. Ya, jadi gradien garis gium di 3,0 itu adalah ya turunan di 3,0 ya. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya jadi gradien garis singgung di 3,0 gitu ya. Di 3,0 adalah dy per dx ketika t-nya 2 gitu, sama dengan ya sudah bisa dikerjain ini ya, ini kan dicoret nih jadi 2 kan ya, jadi 2 pi cos 2 pi ya, karena t-nya 2 kan ya. Ya, cos 2 pi berapa? 1, jadi jawabannya 2 pi. Ada pertanyaan? Oke, langsung aja. Oh enggak, kak ya, masa nggak bisa olahraga sih tadi? Kenapa? Nah, x sama dengan 3, y sama dengan 0. Dari soal, dari soal. Karena kita mau, ya, dy per dx kita kan dalam t. Dy per dx itu dalam t. Berarti kita cari t-nya. Gitu. Sedangkan 3,0 itu x, y. Ya, oke? Iya. Pokoknya yang diperluin apa aja harus konsentrasi ya. Lanjut. Oh, ini mah soal bonus anjir. Langsung aja ya. Cepat gimana? Iyalah soal bonus. Oke. Yang ini jangan nanya ya. Canda-canda. Boleh, boleh nanya, boleh nanya. Min 1 tambah 4, 3. 2 tambah 1, 3. 4, min 1, 3. Lah, oke. Panjang U-nya, akar min 1 kuadrat. Ya, min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 20. Sama dengan 2 akar 5. Oke, jelas? Jelas banget lah. Sayang banget sih kalau salah di situ ya. Nah, jadi kalau di bagian A kan itu cara nggak dinilai kan? Percuma cara benar, tapi hasil akhirnya salah salah itu kan. Jadi lebih teliti ya kalau untuk soal bagian A. Beda sama bagian B. Bagian B kan caranya dinilai. Meskipun jawaban akhirnya salah, tapi kan ada caranya. Jadi ya itulah, ada pros and cons-nya ya. Ya, ini mah tinggal dot product aja. Ingat dot product gimana? Coba bantu saya ngedotin U dot V gimana U dot V? Ini Nasiwa biasanya on back nih. Nasiwa gimana nih? Dot product. Dot produknya gimana? Hasil U dot V gimana? Ya udah diingetin lagi deh. Kalau ada U1, U2 didotkan dengan V1, V2. Ada chat. A2. A2. Oh, ya udah bagus lah. Kalau udah dapat hasilnya. Tapi saya tuh nanya dot produk gimana ngitungnya. U1, V1 tambah U2, V2 gitu ya. Kalau misalkan 2 elemen, kalau 3 elemen tinggal nambah satu lagi. Gitu. Jadi ini hasilnya adalah A kali 2, 2A gitu ya, tambah 0 kali 1, tambah min 1 kali 0. Dan dia pengen sama dengan 4. Ya, A-nya 2. Gampang banget anjir. Lanjut yang B.
Jika A sama dengan 1, nah, dan T adalah sudut antara vektor U dan V, maka nilai dari cos T adalah, nah, kalau A sama dengan 1, berarti kan, berarti apa? Berarti kan U-nya itu adalah 1, 0, min 1 kan ya? 1, 0, min 1. Nah, dan T sudut antara U dan V. Ingat, ingat U dot V itu, gimana U dot V? Panjang U, kita kayak sudut ya. Panjang U, panjang V, cos theta gitu ya. Di mana theta adalah sudut antara U dan V. Gitu. Sehingga ya ini langsung aja jawab. Berarti kita punya U dot V sama dengan berapa? Sama dengan, ya tulis aja rumusnya nggak apa-apa. Panjang U, panjang V. Nah, sekarang sudut antara U dan V itu T ya. Berarti kita ambilnya cos T. U dot V, hitung lagi ya. Dihitung ulang ya. Atau kita manfaatin ini aja. Manfaatin yang tadi. Ini kan U dot V-nya 2A kan ya. Ya kalau A-nya 1 berarti 2 kali 1. Ya. Sama dengan panjang U apa? Panjang U. Hitung deh panjang U nih. Panjang U itu, atau dihitungin sini aja deh. Apa sih? Akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat dikali panjang V. Panjang V akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Cos T. Dapat dong cos T. Atau kita sederhanain dulu. Ini akar 2 kali akar 5 berapa? Akar 10 ya? Ya, dapat cos T. Cos T sama dengan 2 per akar 10. Ada pertanyaan? Yang ya harus tahu ini berarti ya. Oke, mau nggak mau. Lanjut. Bagian A beres. Kita ke bagian B. Eh, perlu dipelajari nggak ya kalau nomor satu? Enggak sih, nomor satu masih. Hmm, oh iya, bisa jadi keluar ya. Saya baru sadar. Kalau PD order satu keluar ya. Keluar deh, keluar deh. Kalau UP tahun lalu nggak masuk karena kan maksudnya ada nih ya. Ini kan materi yang digeser ya dari bab 6. Eh, gimana kalau ada persamaan diferensial order satu? Persamaan diferensial order satu. Jadi ada yang namanya kita kasih teknik, namanya teknik. Saya ingat ini, PD order satu nih. PD order satu. Jadi PD order satu itu ada beberapa bentuk. Jadi apa itu persamaan diferensial? Persamaan yang melibatkan turunan. Itu persamaan diferensial. Ya. Apa itu order satu? Order satu itu paling tinggi turunan ke satu. Paling tinggi turunan ke satu. Jadi cuma ada Y aksen doang. Nah, ada beberapa cara untuk mengerjakan PD order satu. Oke, pertama bisa pakai pemisahan variabel. Ini yang paling gampang ya, pemisahan variabel. Pemisahan variabel ini sih semester satu pun ada sih. Jadi kalau kita punya dy per dx, ini kan turunan pertama ya, sama dengan eh, suatu fungsi x, oke, suatu fungsi x dibagi suatu fungsi y. Nah, jadi nanti kita pisahin variabelnya. Yang punya variabel y di sisi kiri, yang punya variabel x di sisi kanan. Nanti diintegralin.
Nah, kayak gitu. Oke? Itu pemisahan variabel, gampang. Tapi ada satu lagi yang namanya faktor integrasi. Nah, ini dilakukan ketika nggak bisa dipisahin variabelnya. Nyampur-nyampur. Faktor integrasi. Nah, bentuknya gimana? Bentuk dari faktor integrasi. Bentuknya gimana? Oke, bentuknya gimana? Oke, ya lihat. Jadi bentuknya tuh adalah kayak gini. dy per dx, dy per dx, ditambah, ya, ditambah. Jadi ada fungsi x gitu ya. Suatu fungsi x yang nempel sama y gitu ya. Oke. Atau ini bisa di per dx atau y aksen sama aja ya. Sama dengan qx. Begitu. Nah, nanti nanti kita punya istilahnya faktor integrasi. Cari faktor integrasi ya. Jadi kita kalikan PD ini, kalikan PD dengan faktor integrasi ya. Saya singkatin aja FI ya. Dengan faktor integrasi, faktor integrasinya itu adalah E ya. E pangkat integral yang di depan Y-nya. Yang di depan Y itu kan PX. Nah, itu aja sih intinya. Kita kalikan persamaan diferensial ini dengan faktor integrasi. Pangkat integral PX dx. Nah, nanti kita bakal ketemu nanti nanti di sisi kiri gitu ya. Nanti di sisi kiri sehingga di sisi kiri ya, di sisi kiri yang ini nih, sisi kiri yang ini. Oke. Sehingga di sisi kiri muncul muncul apa? Muncul aturan perkalian turunan. Nah, tahu dong aturan perkalian turunan? Ya, tahu ya. Nah, kayak gitu. Intinya kayak gitu. Sisanya gampang, serius. Intinya ini aja. Aduh, low system resources may affect. Masih aman nggak suara saya? Takut kresek-kresek. Ya. Aturan perkalian turunan ya. Yang kayak bentuknya itu kayak yang UV aksen, turunan dari UV itu adalah U aksen V tambah UV aksen gitu ya. Oke? Oke, ada kenapa? Oh ya, thank you. Ya, pokoknya begitu. Aman ya? Pokoknya gini, bentuknya tuh harus, ya aksennya harus sendirian di sini ya. Ya aksen harus sendirian. Ya aksen harus sendirian dan kita fokus ke PX, yaitu yang di depan Y, yang nempel sama Y. Kita cari pangkat integral PX dx. Aduh, sekarang kita bisa menjawab yang ini. Nah, coba. Apakah ini sudah ke bentuknya? Apakah ini sudah ke bentuk yang tadi? Ya aksen sendirian kan? Oh, ya aksen sendirian kan tadi. Ya berarti ini harus dibagi sama X dulu. Ya, harus dibagi sama X. Berarti Y aksen tambah 5 per X kali Y gitu ya. Bisa gitu aja ya. Sama dengan bagi X juga yang kanan ya. Yang kanan bagi X juga. X bagi X 1. Kurangi 1 per X. Jadi PX-nya mana? Yang paling penting itu PX-nya. Ini PX-nya. Nah, maka faktor integrasinya akan menjadi pangkat integral. Ingat, integral PX dx ya. Integral PX dx. PX-nya apa langsung aja? PX-nya kan 5 per X ya. 5 per X. Nah, integral 5 per X apa? Pangkat 5 seper X dx apa integralnya? Seper X dx ln X kan? Iya.
ln X aja ya, nggak usah plus C. Plus C-nya nanti aja terakhir. Jadi 5 ln X. Nah, ini sama dengan, ada nggak? Setuju nggak sama sifat ini? Kalau ada A pangkat M kali N, itu sama dengan A pangkat M pangkat N. Ya, aman ya? Sifat ini benar ya? Nah, saya pengen kayak gini. E pangkat ln X pangkat 5. E pangkat ln X apa? E pangkat ln X? E pangkat ln X apa? Gampang, E pangkat ln X. Mereka saling inverse ya. Jadi cancel. Jadi X pangkat 5. Ya, betul. X sama dengan X pangkat 5. Kita kalikan PD dengan X pangkat 5. Ya, kalikan dengan X pangkat 5. Coba kalikan X pangkat 5. X pangkat 5 kali Y aksen, gitu kan? Ditambah X pangkat 5 bagi X berapa? X pangkat 4 kali Y. Yang kanan juga dikalikan X pangkat 5. X pangkat 5 kurang X pangkat 4. Nah, coba lihat. Ini aturan perkalian nggak? Ini. Aturan perkalian nggak? Kira-kira, ya kan? Aturan perkalian ini kan, kayak kita melihat ada U, ada V. Ini U-nya nih. Ini U-nya. Ini U aksen. Iya nggak? Yang ini V-nya Y, terus ya Y-nya kayak V kan ya. Terus Y aksen. Bener kan aturan perkalian? Berarti ini turunan dari apa tadi? Aturan perkalian itu kan turunan dari UV kan ya? Turunan dari UV. U-nya apa? U-nya X pangkat 5. V-nya Y. X pangkat 5 min X pangkat 4. Ini baru pemisahan variabel. Ya. Pemisahan variabel. Jadi dx pangkat 5 kali y sama dengan x pangkat 5 min x pangkat 4 dx ya, pemisahan variabel. Terus diapain? Diintegralin. Gitu. Nah, integral d itu apa? Integral gini deh. Integral, kalau integral dx apa integral dx? Integral dx apa yang diturunkan satu, tapi dalam x ya, gitu kan? Iya benar. Nah, x plus c sebenarnya ya, tapi untuk sekarang plus c-nya nanti aja di hasil terakhir gitu ya. Maksudnya untuk yang ke bawah ini. Atau di salah satu sisi, sorry, di salah satu sisi. Gitu. Jadi kalau integral di sesuatu itu sama dengan sesuatu tambah c, nah, gitu kan ya. Jadi ini hasilnya berarti x pangkat 5y karena sesuatu ya, itu sesuatu sama dengan plus c-nya di sisi kanan aja ya. X pangkat 5 diintegralin x pangkat 6 per 6. X pangkat 4 diintegralin x pangkat 5 per 5. Nah, baru tambah c. Dari salah satu sisi aja tambah c-nya. Oke. Terus katanya Y1 sama dengan 2. Ya, Y1 sama dengan 2 itu artinya saat X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Berarti kita punya apa? Kita punya 1 pangkat 5, 1 kali 2 sama dengan 1/6 kurang 1/5 tambah C. Jadi nanti C-nya adalah, eh, agak mager menghitungnya ya, sama dengan eh, cepat ya, min 1/30. Min 1/30 plus C. Jadi kita dapat C-nya sama dengan 2 tambah 1/30.
gitu. Oke? Atau disederhanain 60/30 ya, dua itu. Jadi 61/30. Nah, udah dapat C-nya ya udah beres gitu. Jadi solusi khususnya, jadi solusi khususnya, jadi solusi khususnya itu adalah ya mungkin sekalian dibagi X pangkat 5 ya. Atau nggak apa-apa terus sudah X pangkat 5 kali Y sama dengan X pangkat 6/6 min X pangkat ini sekalian deh bagi pangkat 5 nggak terlalu sulit. X pangkat 6 dibagi X pangkat 5 kan X pangkat 5 X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 1 pangkat 5 tambah C-nya 61/30 61/30 per X pangkat 5 itu ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Kalau ada pertanyaan potong aja ya. Oh, nomor 2. Nomor 2 pakai apa? Ini masih ini jujur UTS-nya relatif mudah gitu ya. Maksudnya masih so memang. Paling dari di review aja sih materinya. Diingat-ingat lagi materinya. Eh pakai teknik apa untuk soal ini? Pakai integral parsial. Ya. Kita terapkan integral parsial. Terapkan integral parsial. Karena substitusi nggak bisa ya. Terapkan integral parsial. Berarti kita harus cari U sisanya menjadi dv ya. Ingat formulanya integral parsial ya. Integral U dv sama dengan UV min integral VDU. Berarti kita harus tentukan U sama dv. Punya apa? Sisanya jadi dv. Dan ingat kemarin ILATE ya. ILATE inverse logaritma nggak ada kan ya. Jadi yang aljabar ya. Yang fungsi pangkat berarti. Yang X pangkat 1, X pangkat 2 gitu. Yang jelas berarti kita pilih sini kita jelas pilih U sama dengan 5X. Nah, sisanya dv kan ya, yang belum ditulis. Itu E pangkat X plus 4 dx. Tugas kita mencari du. Du adalah du per dx, du per dx, dx. V adalah, kalau untuk cari V diintegralin. Cari V diintegralin, berarti V sama dengan, ini mah gampang, E pangkat X plus 4. Ya udah, lakukan. Jadi integral 5X E pangkat X plus 4 sama dengan UV di sini 5X E pangkat X plus 4 ke UV min integral P DU-nya apa? 5dx. Itu. Nah, yang VDU jadi gampang diintegralin kan? Nah, itu tujuannya. Jadi 5x E pangkat X plus 4. Ini 5-nya ke depan aja ya. 5-nya ke depan. Terus integral E pangkat X plus 4 apa? Ya, E pangkat X plus 4 lagi. Nah, kalau udah beres, semua integral kita, nggak ada lagi simbol integral, jangan lupa. Ini. Yang kalau lupa ditulis, dikurangi poin ya. Kalau integral tak tentu. Oke? Jangan lupa plus C. Aman ya? Aman. Nomor 3. Waduh.
Kalau ini gimana tekniknya nih? Ini sekalian nih satu paket. Ini gimana nih? Pakai apa? Hmm, hmm, hmm. Ya sebenarnya pertama langsung nggak bisa karena nggak ada integral yang integral ini integral ribet gitu ya. Jadi nggak bisa langsung. Ya, yang bisa langsung itu integral x kuadrat, integral sin x itu kan langsung ya sebaris. Ini agak ribet. Substitusi kayaknya nggak bisa. Substitusi nggak bisa. Parsial sebenarnya sih bisa dicoba gitu ya. Kalau saya pikir-pikir, bisa juga pakai integral parsial jujur. Ntar pikir dulu bentar. Eh, jangan deh, jangan pakai integral parsial. Ya, nggak bisa ya. Jadi ingat integral parsial tuh se, se- sebisa mungkin tuh bentuknya ya kayak ada lihatnya gitu ya. Ada logaritmanya gitu. Ada inverse trigonometrinya atau aljabar, ada aljabar. Aljabarnya kayak X angkat aja gitu. Tapi kan ya di sini agak rumit ya. Nah, kita coba yang namanya, oh enggak. Kalau ada akar, kalau ada akar udah otomatis pakai substitusi yang merasionalkan ya, atau substitusi yang menghilangkan akar. Jadi kita lakukan substitusi, kita lakukan atau terapkan substitusi yang merasionalkan, atau saya lebih senang yang menghilangkan akar gitu. Substitusi yang menghilangkan akar. Gini, kita pakai nanti substitusi trigonometri khususnya di sini ya. Substitusi trigonometri ya. Substitusi trigonometri. Bersifat. Bentar ya. Sorry, ada iklan. Nah, ya substitusi trigonometri ya. Maksudnya, saya kasih tahu aja sifat-sifat. eh, Sifat-sifat trigonometri aja sih sebenarnya yang kita pakai gitu ya. Khususnya ini. Coba saya tanya, ada sifat ini. Sifat apa? Sifat sin kuadrat. Ya kan? Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan apa? Sama dengan satu kan ya. Nah, itu yang pertama. Sifat ini sih yang paling penting ya. Jadi, gimana sih biar ada bentuk satu min sesuatu ya tinggal ya berarti kan satu min sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat gitu kan ya. Gitu. Jadi nanti kita nah lihat nih di sini ada sin kuadrat. Ini sin kuadrat T, ini X kuadrat. Nah, berarti jelas nanti kita substitusi X sama dengan sin T gitu aja. Nah, kenapa sin T? Biar ada bentuk satu min sin kuadrat. Nanti jadi cos kuadrat. Nah, kalau cos kuadrat diakarin, jadi cos kan, jadi akarnya hilang kan. Akarnya hilang. Oke, X-nya sin T. Berarti X-nya apa? X-nya apa? Turunkan terhadap T per dt, kita per dt-in, cos T berarti ya. Jangan lupa kalikan dt. Jadi integral kita, oh sama ini, eh, dx-nya bakal berubah. Ini kurang dx ya, sorry. Ini kurang dx. Dx-nya berubah, x kuadratnya berubah, tapi akar satu min x kuadrat jadi apa? Akar satu min x kuadratnya itu adalah
akar 1 min sin kuadrat. Gitu. Jadi biar kita langsung berubah semua gitu ya. Semuanya berubah langsung. Sama dengan 1 min sin kuadrat apa? Cos kuadrat. Nah, akar cos kuadrat, sebenarnya akar cos kuadrat itu mutlak ya. Akar itu sebenarnya mutlak ya. Mutlak dari cos T. Cuman kok mutlak cos T di sini, cos T-nya pasti positif. Makanya mutlak cos T sama dengan cos T. Nah, jadi integral kita bakal jadi apa? X kuadratnya apa? X kuadratnya adalah sin kuadrat T per akar 1 min X kuadratnya apa? Cos T. DX-nya apa? DX-nya adalah cos T DT. Gitu. Oke, setuju ya? Nah, cos T-nya dicoret. Bagus. Integral sin kuadrat DT. Gimana kalau menghitung integral sin kuadrat DT? Ingat, kita tuh cuma tahu, ya, kita cuma tahu apa? Kita cuma tahu integral sin T ya. Sin T ini sin pangkat 1 ya, bukan pangkat 2, bukan pangkat 3. Kita cuma tahu ini. Gitu. Kita cuma tahu ini doang, pangkat 1 doang. Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 3 nggak tahu. Gimana cara mengatasinya? Kita pakai apa? Ayo. Kita pakai identitas trigonometri lagi yang melibatkan sin kuadrat sama cos kuadrat, tapi selain yang ini ya, selain yang ini. Yaitu yang pakai cos 2 theta. Cos 2 theta, gitu ya. Sama dengan cos 2 theta. Ingat aja sih cos A tambah B. Cos A tambah B itu kan, ya, cos itu kan, cos A tambah B itu kan cos, cos min sin sin ya. Ya, cos A cos B min sin A sin B. Tapi sekarang kita bikin A sama dengan, ya, A sama B-nya sama-sama theta. Jadi theta tambah theta 2 theta. Jadi kayak cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Nah, kita pengen bentuknya itu adalah sin semua. Cos itu apa cos? Cos itu 1 min sin kuadrat kurang sin kuadrat. Jadi 1 min sin kuadrat min 2 sin kuadrat. Dapat ya sin kuadratnya. 2 sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta. Gitu ya. Oke. Jadi kita ganti si sin kuadrat T-nya menjadi, sin kuadrat T-nya menjadi, ya tinggal dibagi 2 aja kan ya. 1 min cos 2T bagi 2 dt. Nah, ini baru bisa diintegralin. Integral 1 kita tahu, integral cos pangkat 1 kita tahu. Ya, gitu. Jadi sama dengan eh, setengahnya ke depan aja. Integral 1 apa integral 1? Integral 1 adalah T. Oke, integral 1 adalah T. Integral cos 2T, integral cos apa? Sin. Tapi di sini sebenarnya ada substitusi ya. Substitusi U sama dengan 2T, makanya dibagi 2. Ini. Jangan lupa pesan moral setelah PS integral plus C. Gitu. Udah beres belum? Sayangnya belum beres karena integral kita dalam bentuk X. Hasilnya dalam T. Ya, kita harus balikin lagi. Nah, bagaimana kita mencari T-nya? Atau yang ini paling gampang ini sih sebenarnya. Mungkin untuk alasan kita butuh sin 2T diketahui
Diketahui kita butuh sin 2T, diketahui sin T. Ya kan agak ribet ya. Lebih baik kita sin 2T-nya di-expand jadi sin 2T itu kan kalau sin 2T itu sifatnya apa sin 2 theta, sin 2 theta sifatnya apa? 2 sin theta cos theta kan. Nah, kalau dibagi dua berarti kan sin theta cos theta gitu. Sin T cos T. Beda variabel. Nah, tugas kita berikutnya adalah mencari ya sin T-nya dapat, sin T-nya itu kan X. Tapi mencari cos T sama T agak sedikit rumit. Nah, tadi kita punya apa? Kita punya X sama dengan sin T. Nah, yang kita butuhkan T-nya. Apa T-nya? Kalau kita tukarkan peran T sama X, fungsinya jadi inverse. Gitu. Ya, lalu eh, diketahui sin T, diperlukan cos T. Ya, kita gambar segitiga siku-siku ya. Atau bahkan ya siku-siku boleh, siku-siku. Gambar segitiga siku-siku, segitiga siku-siku, gini, siku-siku, siku-siku, di mana sudutnya adalah T ya, sudutnya T, sin itu apa? Depan, depannya X, miringnya satu, ya kan? Depannya X, miringnya satu. Berarti sampingnya apa? Sampingnya akar satu min X kuadrat. Begitu. Sehingga ini bakal sama dengan setengah sin inverse X dikurang sin T-nya adalah X, cos T-nya adalah cos T-nya berarti coba lihat di sini cos T-nya. Cos T-nya adalah samping sampingnya akar satu min X kuadrat. Bagi miringnya satu ya. Oh, yaudah akar satu min X kuadrat. X akar satu min X kuadrat. Tambah C. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Coba disimak. Saya ya ini emang sedikit lebih sulit soalnya, jujur. Jadi emang ya namanya di soal ujian tuh ada soal sulit, ada soal mudah ya. Lebih baik kerjain soal yang mudah ya. Walaupun, nah, tapi kalau di belajar, dalam belajar sih ya soal apapun kita coba ya. Jadi gitu. Dan nampaknya kalau pakai, bentar, saya tuh tadi kepikiran pakai, tapi emang iya sih mau nggak mau pakai substitusi yang menghilangkan akar sih karena ada akarnya ya. Iya karena ada akarnya. Kayak gitu. Ya, benar. Oke, aman ya? Aman, aman. Ya biasanya substitusi yang merasionalkan itu dia bakal akan melibatkan fungsi inverse trigonometri emang hasilnya gitu. Lanjut. Persamaan elips. Wah, ini mah nah ini bisa ditanya nih. Benar. Persamaan elips. Gimana persamaan elips? Persamaan elips gimana? Persamaan elips gimana? Jadi persamaan elips, ya saya ingetin ya. Jadi elips itu bentuk umumnya kayak gini. Bentuk umumnya mungkin biar lengkap aja ya, biar lengkap. Bentuknya itu bisa x min p kuadrat per a kuadrat tambah y min c kuadrat per b kuadrat
sama dengan 1. Ini adalah elips dengan pusat gitu ya, dengan pusat P, Q. Nah, jadi elips itu sebenarnya serupa dengan lingkaran, punya jari-jari. Cuman kalau di lingkaran kan jari-jarinya sama ya, jari-jarinya sama secara yang vertikal atau horizontal sama. Tapi kalau ini berbeda, ya agak agak lonjong ya gitu. Berarti dia tuh punya dua kategori, ada jari-jari vertikal sama jari-jari horizontal. Jari-jari mungkin horizontal ya, horizontalnya A, dan jari-jari vertikalnya B gitu. Ya, jadi jari horizontal, horizontal itu di yang di bawah X ya. Yang X itu kan horizontal, X horizontal, Y vertikal gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita gambarin, misalkan kita punya eh, ya atau kita langsung ilustrasiin aja ya. Misalkan kita punya elips, ini pusatnya 0,0, ini contoh aja ya, contoh. Pusatnya 0,0, terus bisa tebak nggak ini persamaan elipsnya apa? Yang ini 2, pusatnya 0,0, pusatnya 0,0. Jari-jari vertikalnya 2, jari-jari horizontalnya 2, jari-jari vertikalnya 3. Bisa tebak persamaan elipsnya apa? Persamaan elipsnya apa? Ya ini nih, ini yang ini ya. Jadi persamaan elipsnya yang ini berperan menjadi, ingat, jari-jari jari-jari vertikal. Ini berperan menjadi A ya. Ini berperan jadi A, yang ini berperan jadi B gitu. Jadi ini tuh ya pusatnya kan 0,0, berarti kan X mid 0, Y mid 0 ya. Jadi X kuadrat per A-nya berapa? A-nya 2, 2 kuadrat tambah Y kuadrat per 3 kuadrat gitu. Sama dengan 1. Contohnya ya, ini contohnya. Gitu sih cara mengidentifikasi mengidentifikasinya. Nah, sekarang yang kita mau jawab di soal ini adalah kita mau bikin elips yang melalui elips pusat 2,0 dan melalui 0,0 dan 2,3. Ya, kita gambar lagi. Oke, semangat. Gambar lagi. Ya, gambar lagi. Oke, ya gitulah. Nah, pusatnya 2,0. 2,0 yang mana? 2,0 yang ini. Oke, 2,0 yang ini. Oke, ini 2,0. Terus terus melalui apa? Melalui 0,0, 0,0 sama titik 2,3. 2,3. Nah, 2,3 ini juga. Oh, saya tahu yang mana. Yang ini kan gambarnya. Nah, iya kan? Ya, kayak gitu. Jadi bahkan kita bakal, nah, dan memang kita perlu kan pusat, ya kan? Kita perlu pusat, jari-jari horizontal sama jari-jari vertikal. Kita tahu pusatnya 2,0, jari-jari horizontalnya adalah 2,
Jari-jari vertikalnya adalah 3. Gitu ya. Sebuah kebetulan, kenapa kebetulan banget ya? Jadi persamaan elipsnya apa? Persamaan elipsnya yang biru ini adalah X min, ingat titiknya, 2,0 ya. Jadi X min 2 kuadrat per jari-jari horizontalnya 2 kan ya. Jadi per 2 kuadrat tambah Y min 0 ya kan. Y min 0 per kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Ada pertanyaan? Ya, semoga aman ya. Nah, jadi kayak gitu. Diingat-ingat lagi persamaan elips. Lanjut, persamaan bidang yang memuat titik asal, persamaan bidang yang melalui titik asal dan memuat vektor itu. Gimana? Gimana nih? Ada bidang, melalui 0,0. Ya, pokoknya ada bidang lah. Pokoknya oke ada bidang. Jadi ada bidang dan dia memuat 2 vektor. Maksudnya ini tuh vektor yang sejajar dengan bidang ya, atau bahkan vektor di bidang ya. Dan kita punya 2 vektor di bidang. Sebutlah vektor di bidang itu adalah eh, vektor ini sama vektor ini. Nah, misalnya gitu. Oke, ya misalkan dan ada bidang dan vektor yang di bidang gitu ya. Ceritanya kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya, persamaan bidang perlu apa bidang? Bidang perlu apa bidang? Bidang perlu bidang perlu apa? Gradient. Gerak Salah. bukan. Apa? Bidang perlu normal ya. Normal sama titik ya. Bidang perlu normal sama titik. Tuh, HP saya mana ya? Gitu. Hmm, emang persamaan bidang itu agak sulit ya. Sebenarnya kan tinggal ingat aja sih rumusnya gitu ya. Rumusnya diingat ya. Atau mungkin mungkin gini deh, saya jelasin ulang deh terkait bidang. Saya jelasin ulang terkait bidang. Ya, maksudnya ini hal-hal yang penting ya buat kita pelajari. Jadi ada 2 hal ya yang yang di materi bab 10 atau 11 gitu, yang penting-penting. Ada bidang, ada bidang di ruang sama garis di ruang. Oke, ada bidang di ruang sama garis di ruang. Nah, kalau bidang perlu 2 hal, perlu normal sama titik yang dilalui, gitu. Ya, itu kalau bidang ya. Nah, satu lagi ada garis di ruang. Kalau garis di ruang itu perlu 2 hal juga. Sama kayak garis di, nah kalau garis di
Garis di bidang kan ya gradien ya. Gradien itu kan menyatakan arah sebenarnya nih. Nah, ya kita bisa bilang arah aja. Arah sama titik. Nah, jadi kalau kita untuk bidang dulu ya. Untuk bidang, misalkan kita punya bidang nih ya. Ya, kita punya bidang. Nah, kita punya bidang kayak gini. Terus kita punya normal. Normal itu apa? Yang tegak lurus ya. Gitu. Oke, kita punya normal juga. Ya, ini normal nih. Normal. Sebutlah normalnya N ya. Normalnya N. Nah, kita dan baru titik. Misalkan titiknya, sebutlah titik di sini P0 ya. Titik P ya. Titik P, yaitu titik P, X0 ya 0, Z0 ya. X0, Y0, Z0. Misalkan kayak gitu. Nah, bagaimana kita cara menentukan persamaan bidang? Bagaimana cara kita, saya gedein dikit ya. Bagaimana cara kita menentukan persamaan bidang? Nah, kita harus tahu vektor di bidang. Cara membuat vektor itu kan bisa dua titik dihubungkan ya. Kan vektor kan bisa dibikin dari dua titik, ya kan? Karena kan vektor itu punya titik awal, punya titik ujung. Ya, punya titik pangkal, punya titik ujung. Nanti kita bikin aja dua titik satu lagi. Sebutlah titik, sebutlah titik Q. Titik Q, titik X, Y, Z misalkan. Nah, kenapa saya titik Q-nya X, Y, Z? Karena Q-nya ini bebas ya. Ini Q-nya bebas. Q-nya bebas kemana-mana. Tapi kan, setuju nggak? Vektor PQ sama vektor N tegak lurus. Setuju nggak? Iya, karena PQ ada di bidang kan ya? Iya, ini tegak lurus nih. Tegak lurus. Nih, lihat nih. Set. Nah, tegak lurus. Ya, jadi gimana? N tegak lurus sama PQ. Kayak gitu. N tegak lurus sama PQ. Kalau tegak lurus, apa ciri khas tegak lurus? Dotnya, dot produknya nol. Dot produknya nol. Dot produknya nol. Misalkan N-nya, kita bilang aja N-nya itu A besar, B besar, C besar ya. Gitu. Berarti gimana? Berarti kan A, B, C gitu ya. A, B, C didotkan dengan, nah vektor PQ apa? Menghitung vektor PQ itu kan berarti titik ujung kurang titik awal, titik pangkal. Berarti Q kurang P kan ya? Ya udah Q kurang P, X min X 0, Y min Y 0, Z min Z 0. Sama dengan 0. Dan dot produk bisa dong? Bisa. Gitu intinya. Itu kalau bidang. Ya, itu kalau bidang. Kalau garis di ruang, di garis di ruang nih, garis di ruang. Kalau garis di ruang, kalau garis di ruang, ini garis di ruang nih. Garis punya arah. Arahnya ini. Setuju nggak ini arah? Ini arah nih. Arahnya. Ini kan arah kan ya? Ya kan? Itu arahnya kan? Misalkan sebutlah arahnya U. Arahnya U. Misalkan arahnya itu kita A kecil, B kecil, C kecil ya. Jangan U deh, V. Maaf. V aja. V. A, B, C ya. Oke. Terus dia melalui titik. Titik ini. Titik P. X0, Y0, Z0. Coba lihat deh. Tadi kan kita melihat hubungan antara N sama vektor di bidang ya.
Vektor di bidang. Nah, kalau vektor di garis itu yang kayak gimana? Ya vektor di garis ya kita ambil aja dua titik. Satu lagi titiknya di sini misalkan. Titik Q, X, Y, Z. Saya tanya, vektor PQ sama V hubungannya apa? Vektor PQ sama V hubungannya apa? Tegak lurus atau sejajar? Sejajar ya. Sejajar. Vektor yang sejajar apa cirinya? Yang udah dijelasin kemarin. Vektor sejajar, cirinya apa? Berkelipatan. Saling betul. Berkelipatan. Lebih panjang, lebih pendek. Tapi kan arahnya sama ya. Saling berkelipatan. Artinya, si vektor PQ ini berapa kalinya V kan ya? Gitu. Ya, vektor PQ ini adalah berapa kalinya V kan? Ya. Nah, berapa kalinya kita nggak tahu, anggap aja suatu bilangan gitu. Tapi kita anggapnya T ya. So, kelipatan kali V. Ya, kalinya kali biasa gitu. Nah, vektor PQ-nya apa? Vektor PQ-nya tetap sama kayak tadi. X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Jadi emang, oh iya bagus juga ya kemarin ya. Terkait tegak lurus sama sejajar ya. Jadi kita bisa masukin ke konsep bidang sama garis. Sama dengan TV, berarti kan ABC dikalikan T ya. Berarti AT, BT, CT. Begitu. Oke? Nanti kalau bisa sih elemen pertama disamain kan ya. X min X0 sama dengan AT. Berarti kan X sama dengan X0 tambah AT gitu kan ya. X0-nya tambah X0-nya ke kanan ya. Terus Y sama dengan Y0 tambah BT. Terus yang terakhir Z sama dengan Z0 tambah CT. Nah, ini yang kita sebut sebenarnya ada dua tipe persamaan garis ya. Persamaan garis doang ada dua tipe. Ini yang disebut persamaan parameter ya. Ini persamaan parameter. Parameter atau parametrik sama aja sih. Parametrik, klik aja deh. Nama satu lagi ada persamaan simetrik. Ini cuma beda ini aja sih, cara pakai doang sih. Tapi keduanya sama ya. Kalau persamaan simetrik kita fokus ke T sama dengan T sama dengan T. Nah, kalau T yang pertama apa? X min X0 itu kan AT, tapi dibagi. Nah, supaya itu dibagi A. Ya, yang selanjutnya ini Y min Y0 per B. Terus selanjutnya eh, Z min Z0 per C. Gitu. Ya, ini simetrik tuh T semua gitu ya. Jadi persamaan simetrik tuh maksudnya T sama dengan T sama dengan T gitu. Gitu. Oke? Gitu aja sih. Udah ya. Ini bakal selalu keluar sih kalau persamaan bidang singgung sama garis. Sorry. Ya bidang singgung ya tahu ya. Oh ya ini kan gradien ya. Ya persamaan bidang singgung ya. Ingat ya nih tadi yang pernah saya jelasin persamaan bidang singgung yang efek CZ sama dengan nol ya. Itu juga cocok. Aman ada pertanyaan? Aman ya? Bagus. Bisa dong ke sini. Nah, berarti kita perlu normal kan ya? Bagaimana cari normalnya? Berarti kan kalau untuk mencari normal kita harus cari apa? Cari vektor yang tegak lurus dengan U dan V. Harus cari vektor yang tegak lurus dengan U, ya, vektor yang tegak lurus dengan U dan V. Apa vektor yang tegak lurus dengan U dan V? Tahu nggak? Apa vektor yang tegak lurus dengan U dan V? Apa vektor yang tegak lurus dengan U dan V? Salah satu vektor yang tegak lurus dengan U dan salah satu vektor yang tegak lurus dengan U dan V. Tegak lurus dengan U, tegak lurus dengan V. Apa?
Ya, salah satunya adalah U cross P. U cross P itu tegak lurus dengan U dan tegak lurus dengan V. Itu harus tahu fakta itu. U cross P itu tegak lurus dengan U juga tegak lurus dengan V. Itu dijamin, ya. Itu dijamin. Ya, itu maknanya gitu ya. Harus tahu ya. Jadi cross product U dan V, U cross V itu pasti bakal tegak lurus dengan U dan tegak lurus dengan V. Jadi kayak gitu. Ya, ya kan sama juga ya yang udah kita pelajari IJK kan ya. IJK itu kan sebenarnya saling cross product sebenarnya IJK. IJK tuh ya jadi misalkan ini yang ini vektor I, yang ini vektor I, yang ini vektor J. Nah, vektor K itu adalah I cross J sebenarnya. Faktanya gitu. Oke? Nah, jadi gitu. Vektor I itu vektor yang searah sumbu X ya. Vektor itu vektor yang searah sumbu X. Seperti itu. Nah, berarti berarti kita bisa jawab. Berarti ini normalnya apa normalnya? Kita bilang aja N ya. N sama dengan 0,12. Langsung aja ya. U cross V, U cross V-nya adalah, yaitu cross product gimana? Matriks 3 kali 3, determinan matriks 3 kali 3, yang isinya IJK, elemen pertamanya U, U-nya 0,12, elemen keduanya V, min 3, 2, 2. Berarti sama dengan apa? Ingat ya, cross product berarti kita ngecross ya, ngecross. 1 kali 2, 2 kurang 4, min 2, gitu kan ya. Ngecross lagi. Tapi ingat yang bagian J-nya ditutup ya, tengahnya ditutup. Berarti 2 kali min 3, min 6, min 6 kurang 0, min 6 ya. Nah, terakhir yang K, nah, dia agak terbang sedikit ke sini. Nah, berarti 0 kali 2, 0. 0 kurang min 3. 0 kurang min 0, 0 kurang min 3. 0 kurang min 3, 3 ya. Gitu. Nah, ya udah. Dan dia melalui titik asal 0,0 ya. 0,0,0. Ya udah, berarti gimana? Jadi persamaan bidang tingginya, persamaan bidang, ya, sorry, bukan persamaan bidang tinggi, persamaan bidang yang biasa deh. Persamaan bidang, persamaan bidangnya itu adalah langsung aja ya, n-nya apa? Min 2, min 6, 3 didotkan dengan, ingat x min x0, y min y0, z min z0, di mana x0, y0, z0 adalah titik yang dilalui. Titik yang dilalui tetap 0,0,0. Jadi x min 0, y min 0, z min 0 sama dengan 0. Jadi min 2x, min 6y, plus 3z dengan 0. Pertanyaan, masih nyimak? Ya, bilang aja kalau masih nyimak ya. Atau melihat lagi. Lanjut dulu, kalau nggak ada pertanyaan. Mana nih? Kenapa gini? Ini apa nih? Diberikan fungsi bernilai vektor HT sama dengan FKT, tentukan H aksen 0. Eh,
Ya, sekali lagi kita kerjain bagian A sama B aja ya. Ini mah sebenarnya pakai aturan rantai kan ya? Ya, pakai aturan rantai. Kita tentukan H aksen 0 kan ya? H aksen 0. Ingat ini vektor ya. Kita menentukan, kalau menentukan H aksen 0, berarti kita menentukan H aksen T ya. Oke? H aksen T sama dengan, nah, berarti kan kita turunkan dulu. Ya tahu kan ya kayak ada, you know kan, ini aturan rantai kan ya. Jadi kita turunkan dulu si F-nya. Turunkan dulu F-nya terhadap E pangkat T. Gitu kan. Jangan lupa turunan dikalikan turunan E pangkat T. Apa turunan E pangkat T? E pangkat T. Oke? Gitu aja sih sebenarnya. Atau ada beberapa opsi ya. Boleh kalian pakai aturan rantai. Ya, ini aturan rantai namanya ya. Kalian boleh pakai aturan rantai. Atau boleh kalian masukin E pangkat T-nya di situ. Hasilnya bakal sama. Ya, oke. Jadi sama dengan, bakal sama ya. Mau pakai aturan rantai. Atau bisa E pangkat T-nya dimasukin ke sini. E pangkat T-nya dimasukin. Kan bisa kan E pangkat T-nya dimasukin. Hasilnya bakal sama. Atau kita coba deh dua-duanya. Oke, F aksen E pangkat T apa? Berarti kita harus hitung F aksennya dulu ya. F aksennya itu adalah F aksennya apa? F aksen T-nya. Berarti 2T, 2T, lente ya. Lente seperti. Oke. Jadi H aksen T-nya itu sama dengan, nah F aksen E pangkat T. Berarti kita apa namanya? Ganti T-nya dengan E pangkat T. Jadi 2 E pangkat T per E pangkat T. Dikalikan dengan E pangkat T. Nah, berarti sama dengan E pangkat T tambah 2 E pangkat T, E pangkat T, E pangkat 2T. Terus E pangkat T kali super E pangkat T 1. Nah, kayak gitu. Atau opsi lainnya gini. Opsi lainnya adalah, cara lain ya. Cara lainnya adalah dimasukin ya. E pangkat T-nya langsung dimasukin. Astaga, langsung. Dia nanya H0 ya. Padahal mah kalau H0 langsung aja sih. Tapi ya udahlah. Aksen 0 berarti 1, 2, 1. Nah, ada cara lain sebenarnya untuk menentukan hak aksen T ya. Cara lainnya adalah ya ya masukin E pangkat T-nya ya. Masukin aja E pangkat T-nya. Jadi E pangkat T atau HT sama dengan E pangkat T itu sama dengan E pangkat T langsung aja diganti T-nya jadi E pangkat T semuanya. Yang ini E pangkat T, terus E pangkat T kuadrat kan E pangkat 2T plus 1. Terus len E pangkat T apa? Len E pangkat T itu T sebenarnya. Karena len sama E dicoret. Jadi sama aja. Aksen T. Coba E pangkat T turunannya apa? E pangkat T. E pangkat 2T turunannya 2 E pangkat 2T. Turunan 1 0. Turunan T 1. Jadi sama. Kalau cara lainnya bisa dimasukin pangkat T langsung. Tapi kan kadang-kadang pas malah dimasukin malah jadi ribet kadang-kadang ya. Ini kebetulan kan pangkat T doang. Gimana nanti kalau misalkan pangkat T plus T kuadrat, nah kan agak ribet. Ya, ya. Jadi kalau misalkan kalau soalnya diganti jadi HT sama dengan F pangkat T tambah T kuadrat, nah kurang sin T. Kan lebih ribet kan ya? Pasti masukin kan ya? Lebih enak pakai aturan rantai. Ceritanya gitu. Ya,
Oke, jadi ada dua opsi, tergantung. Dan emang nggak pakai aturan perangkat sih sebenarnya lebih baik, lebih aman gitu. Eh, gitu. Bagian C skip aja. Eh, kita lihat soal UAS-nya sedikit ya. UAS-nya, UAS-nya mana? Oke, oke. Kita coba beberapa soal lagi. Nah, ini gimana? Ya, berarti kita harus nyatakan dia atau AN-nya apa di sini AN-nya? Ini mah kelihatan ya AN-nya. Mulai dari satu, mulai dari satu, ya ini nih, ini mulai dari satu, ini A1, ya ini tuh A1, yang ini A2, yang ini A3, yang ini A4 kan gitu kan ya? Kalau di expand lihat kan karena mulai dari satu ya, mulai dari satu. Berarti lihat di sini A2 pangkat 2, A3 pangkat 3, A4 pangkat 4. Berarti kan AN X pangkat N. Sedangkan yang bawah 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Yang ini berarti 3 pangkat N. Beres. Itu jawabannya. Terus jari-jari konvergenan kita ingin dia konvergen. Ya, ingin dia konvergen. Sebenarnya ada beberapa cara sih. Kita bisa pakai uji rasio mutlak atau bisa memanfaatkan direct geometry. Sama aja ya. Sebenarnya lebih gampang pakai direct geometry karena emang direct geometry ini tuh ya kan. Tapi ya udahlah. Pakai uji rasio mutlak dulu misalkan. Jadi uji uji rasio mutlak ya kita lakukan uji rasio mutlak. Cara pertama, terapkan uji rasio mutlak. Berarti kita fokus ke AN-nya kan X pangkat N per 3 pangkat N. Berarti kita cari rho. Rho-nya itu limit N menuju tangga. Ingat rasio mutlak. Menghitung rasio di direct geometri gimana? Biasanya gimana? Suku berikutnya dibagi suku sebelumnya gitu kan. Nah, ini kan rasio. Dimutlakin. Sama dengan limit N menuju tangga. Nah, AN plus 1 berarti kan AN, N-nya diganti N plus 1. Berarti jadi X pangkat N plus 1 dibagi 3 pangkat N plus 1. Nah, ini baru AN plus 1 ya. Ini baru AN plus 1. Tapi kan dibagi AN. Dibagi AN setara dengan dikali seper AN. Dikali seper AN. Seper AN adalah kebalikan dari AN. Berarti dikali kebalikan dari AN. Nah, dicoret. Dicoret. Ya, dicoret. Karena yang N plus 1 kelebihan 1 ya. Oh, tinggal X per 3 dan tidak memuat N. Berarti hasilnya adalah, dan mutlaknya tetap jangan sampai dihilangin ya. Mutlak, mutlak X per 3 ya. Mutlak X per mutlak 3. Mutlak 3 ya 3 ya. Nah, pengennya kan konvergen ya. Agar konvergen, agar konvergen, rho-nya kurang dari 1. Ingat ya, rho kurang dari 1 ya. Berarti rho-nya apa tadi? Mutlak X per 3 ya. Berarti mutlak X kurang dari 3. Berarti min 3 lebih kecil X lebih kecil 3. Nah, min 3 sampai 3 itu diameter. Nah, berarti jari-jarinya 3 ya. Jari-jari
kekonvergenannya tinggi. Oke, atau sebenarnya bisa juga pakai cara lain, pakai direct geometry. Direct geometry itu gimana sih? Ingat direct geometry? Direct geometry itu bentuknya kan A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya ya. Nah, kan gitu ya. Sama dengan apa? Sama dengan kalau dalam bentuk sigma, sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga A R pangkat n gitu ya. Nah, sigmanya nggak terlalu penting sih, tapi ya udah. Nah, ini hasilnya A per 1 min R kan ya? A per 1 min R. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Supaya konvergen. Ya, ingat, supaya konvergen sama kayak uji rasio mutlak. Atau mutlak rasio. Mutlak rasio. Ini kan mutlak R. Mutlak rasio kurang dari satu. Kan gitu. Nah, mutlak rasio kurang dari satu ini adalah untuk jari-jari konvergenan. Nah, nah, tadi kan kita punya deretnya apa ada di deretnya? Sigma N sama dengan satu. Atau gini deh, ini kan deret geometri kan sebenarnya. Ya, ini kan deret geometri. X per 3 tambah X kuadrat per 9 tambah X pangkat 3 per 27. Ini deret geometri kan? Iya kan? Deret geometri dengan rasio berapa? Dengan rasio, ya X per 3 rasionya ya. Gitu ya. Karena ke suku berikutnya kalikan X per 3. Ya udah. Agar konvergen, mutlak R kurang dari satu. Mutlak R-nya mutlak X per 3 kurang dari satu. Sama ya. Sama persis. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, harusnya ini kebetulan dari geometri ya. Kebetulan dari geometri. Kalau enggak, berarti ya uji rasio mutlak aja, pure. Gitu. Oke, rasio mutlak. Berarti rho kurang dari satu. Kalau deret geometri, mutlak rasio. Ya sama aja rasio mutlak, mutlak rasio. Kurang dari satu. Panjang umur, ketemu lagi bidang singgung dan garis singgung. Tapi ini beda konteks sih. Nomor A mah merem ya. Nah, ini soal UP itu nomor A nih, 2A soal UP. Yang A merem ya. Jawab aja di sini deh. Cari efek dulu kan ya. Efeknya apa? Baik serius ini soalnya. Oke, 4 beres. Nomor B. Iya, 4 jawabannya. Nggak seru anjir. Coba FY 1,2. FY 1,2 berarti 10Y di titik 1,2. Berarti 10 kali 2, 20. Oke, B. Jadi emang kalau ketemu soal bab 12 itu langsung cari turunan sih, kebanyakan. Karena kan fungsi dua kubah emang ciri khasnya turunan. Coba kemiringan garis singgung dari kurva perpotongan permukaan bla 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 dengan bidang bla 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 di titik 1,2,24. Mungkin kita cari perpotongan dulu aja. Ya, kita cari kurva perpotongan permukaan Z sama dengan 4X plus 5Y kuadrat dan X sama dengan 1. Nah, kalau perpotongan itu biasanya di apa? Kita cari perpotongan itu gimana? Ya, kita bisa substitusi atau kita samain ya. Kita samain. Saya substitusi X-nya. 4 tambah 5Y kuadrat, di mana X-nya 1 ya. Nah, lihat-lihat. Ini kan jadi persamaan dalam
dua variabel kan. Nah, kalau persamaan dari dua variabel itu kurva. Dan apa kemiringan garis itu tuh? Kemiringan garis itu kan turunan ya. dy per dx kalau misalkan y sama dengan fx ya. Ya. Kan kalau y sama dengan fx, kalau kita punya y sama dengan fx, kalau kita punya y sama dengan eh aduh, kalau kita punya y sama dengan fx, kemiringan garis singgungnya tuh kemiringan garis singgungnya atau gradien garis singgungnya ya. Gradien garis singgungnya itu f aksen x ya. Garis singgungnya itu dy per dx ya. dy per dx sama dengan f aksen x. Begitu. Ya, maksudnya tergantung variabelnya gitu ya. Kalau y sama dengan fx berarti dy per dx. Tapi kalau z sama dengan kalau z sama dengan ini berarti kemiringan garis singgungnya atau gradien garis singgungnya, kemiringan garis singgungnya di 1,2,24 adalah berarti Z ya, delta Z per delta Y atau 2Z per 2Y di 1,2,24. Tapi kan sebenarnya yang ya kita fokus ke Y-nya aja ya. Y sama dengan 2 kan. Sama dengan apa 2Z per 2Y di situ 10Y ya. 10Y di Y sama dengan 2. Sama dengan 20. Ya jadi emang yang tadi kita hitung ya. Ini sama ya. Oke, kalau bingung tanya aja nggak apa-apa. Nomor 3. Miau, 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 miau. Nah, nomor 3 gimana? Eh, F punya turunan di suatu titik. Oh, ini titiknya 2,1 semua ya? Oh, 2,1 semua diabaikan aja. Turunan berarah gimana? Turunan berarah? Ya, ini turunan berarah nih. Coba review. Turunan berarah gimana? Ingat rumusnya? Turunan berarah? Gini sebenarnya, simple. Saya cara gini. Turunan berarah. Notasinya gini ya, turunan berarah ya. Bisa gini. Kayak turunan berarah itu kayak turunan parsial sebenarnya notasinya. Gitu. Turunan arah U. Gitu ya. Atau bisa juga kayak notasi turunan ya, notasi diferensial, notasi apa? Operator turunan ya. D, U, F gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Itu sama dengan turunan itu apa sih kalau di dua kubah? Turunan itu di dua kubah namanya apa sih? Turunan di dua kubah. Turunan di dua kubah itu kan gradien ya. Ingat turunan, gradien, normal, kemiringan itu semuanya satu konteks gitu ya. Satu hal yang serupa. Gradien ya. Gradien dot arah. Tapi kita hanya fokus ke arah, gak peduli sama panjang. Maksudnya kita pakainya arah satuan ya, gitu. Ya, pakai arah satuan, panjang satuan, panjangnya satu. Berarti kan gradien itu kan gradien, nabla. Nabla F, gradien, dot, vektor satuan dari U. Gitu, vektor satuan dari U, gitu ya. Ya, dengan U-nya vektor satuan ya. Jadi vektor satuan supaya panjangnya satu ya dibagi panjangnya berarti. Gitu. Oke. Dan aduh, sekalian juga ya.
Dot product itu kan tadi apa? Dot product. Yang ada cos tetanya tadi ada kan ya? Ada cos tetanya tadi kan? Iya, ada cos tetanya. Jadi panjang gradien F dikali panjang vektor U kali cos theta. Di mana theta itu adalah sudut antara theta itu sudut antara V dan U ya. Sudut antara V dan U. Nah, gitu. Oke. Jadi misalkan ini U-nya, ini U-nya, ini gradien F-nya. Berarti tetanya itu yang ini ya. Tetanya yang ini. Oke, tetanya yang ini. Nah, coba. Ini sekalian nomor B nih. Supaya turunan berarah maksimum, apa yang dilakukan? Turunan berarah maksimum kapan? Kita pengen FU maksimum saat kapan? FU turunan berarah maksimum, maksimum naik paling cepat saat, ya kan yang kita bergantung sama theta di sini, cos theta di sini. Cos theta maksimum berapa? 1. Kalau cos theta 1, tetanya berapa? 0. Kalau theta 0 berarti kan sudutnya 0 ya. Kalau sudutnya 0 berarti se searah ya, se searah. Oke, berarti searah. Jadi kalau misalkan ini vektor, ya ini vektor gradien F-nya, ini vektor U-nya gitu ya, searah. Kalau misalkan ini gradien F-nya, ini vektor U-nya. Jadi, nah tapi kan yang paling penting, tapi kan ujung-ujungnya yang kita pilih kan apa ya? Yang paling penting itu kan arah ya. Yang paling penting itu arah. Maksudnya eh, ya ujung-ujungnya kan cuma dikalikan vektor satuan, ya kan? Vektor satuan. Maksudnya kalau dua vektor yang searah, vektor satuannya sama nggak? Dua vektor yang arahnya sama, vektor satuannya sama nggak? Ini vektor satuannya sama nggak? Ya bakal sama ya. Ya bakal sama vektor satuannya. Ini vektor satuannya. Ini vektor satuannya. Ya kan? Gitu. Karena kan yang penting arah. Gitu ya. Yang penting arah. Jadi, karena kita cuma mementingin arah bukan panjang, jadi kita pilih. Jadi ya kita cukup pilih U-nya itu gradien F aja gitu. Oke? Seperti itu. Nah, dan berapa nilainya? Nilai nilai maksimumnya. Mungkin sekalian ya dengan nilai gitu ya. Dan kita kan ini arahnya ya, ini kan arahnya. Sekarang FU-nya berapa? Sehingga FU-nya berapa? Nah, gitulah pokoknya. Sehingga FU-nya apa FU-nya? Coba hitung panjang gradien F. Panjang vektor satuan berapa? Panjang vektor satuan kan 1. Terus maksimum cos theta 1. Nah, berarti turunan berarahnya itu gradien F. Begitu. Ya, maksudnya ada konteks dia nanyain arah. Kalau tanyain arah supaya maksimum itu gradien F. Tapi kalau ditanya turunan berarahnya, berarti kita jawab panjang dari gradien F. Begitu sih. Hati-hati aja sih ditanya. Nah, jadi kalau untuk ini, nomor A jawabannya gimana? Yang A, turunan arah U-nya adalah 1,0 ya. U-nya 1,0. Panjangnya udah 1 ya? 1,0 panjangnya udah 1 kan? Gimana tadi? Gimana formulanya? FU ya. FU
sama dengan gradien F didotkan dengan vektor satuan dari U ya. Ingat, turunan berarah, gradien dot arah. Tapi arahnya satuan. Gradien F-nya berapa? Fx Fy kan ya sebenarnya ini. Fx Fy didotkan dengan U-nya itu berapa? Vektor satuannya ya 1,0 dirinya sendiri. Gitu. Jadi hasilnya adalah Fx gitu ya. Fx kali 1 tambah Fy kali 0. Ya Fx berarti ya. Fx-nya apa? 12. Jadi ini jawabannya 12. Nah, untuk tentukan vektor satuan V agar dV maksimum. Oh, berarti ya udah agar agar dV atau FV ya. FV aja lah ya, agar FV maksimum. Tadi apa? Arahnya ya. Maka V-nya harus gimana? V-nya harus gradien dari F gitu. Oke, tapi harus satu ya. Itu sehingga eh, gradien F berapa? Fx ya? Fx Fx apa? 12,8 kan ya? 12,8. Tapi kan ininya vektor satuan. Vektor satuannya gitu ya. Vektor satuannya, vektor satuannya adalah ya tinggal dibagi sama panjangnya aja. 12/8 per, ya vetopi sorry, per akar 144 tambah 64 ya. Aduh, bisa nggak sih lebih enak hitungnya? 12 kuadrat, 12 kuadrat, 12 kuadrat tambah 8 kuadrat. Aduh, mungkin hitung dulu deh panjang V-nya. Panjang V-nya hitung dulu. Ya, nggak masalah ya, hitung panjang V, terserah terpisah. Panjang V itu sama dengan akar 12 kuadrat tambah 8 kuadrat. Saya pisahin aja 4 kuadratnya ya. Ini 4 kuadrat kali 3 kuadrat. Yang ini 4 kuadrat kali 2 kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat dikali 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. 9 tambah 4, 13. Berarti 4 akar 13. Gitu. Ya, jadi ini dibagi 4 akar 13. Gitu. Oke. Ya, padahal ya harusnya kita bagi 3 dulu aja di sini ya. Bagi 3 tuh ya biar lebih sederhana. Tapi nggak apa-apa. Eh, berarti di sini bagi 3 bagi 4 maksudnya. Oh benar bagi 4, 12 bagi 4, 3, 3 per akar 13, 8 per akar 13. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan? Iya, kayak gitu ya. eh Ya, nomor 4 aja terakhir. Mau rehat dulu. Oke, F fungsi dua kubah. F-nya segitu, F-nya segitu, F-nya segitu. Sama dari sinusnya sama dengan Fx di titik 5 min 3 min 8 adalah Z sama dengan AX plus BY plus C dengan bla bla bla. Oke, nanti dibuka lagi ya penjelasan yang di hari pertama kalau nggak salah tentang persamaan bidang singgung ya di hari pertama yang di 2023 ya, yang P 2023 diingetin lagi tuh ya atau direview lagi
Saya langsung aja kasih rumusnya. Ya, yang soal mana ya? Tentang bidang singgung. Nah, ini nih. Ya, diriku lagi nih. Oke. Jadi terserah ya, mau dalam bentuk, kamu pengen dalam bentuk Z sama dengan fx y, ya. Mau dalam bentuk Z sama dengan fx y, atau fx y Z sama dengan 0, itu diingat-ingat lagi. Atau ya, mau yang paling terakhir pun nggak masalah. Tapi saya pakainya yang Z sama dengan fx y. Sekali lagi, sekali lagi ya. Bidang singgung, bidang singgung, Z sama dengan fx y, fx y, di titik x0, y0, fx0, y0 adalah, ya di sini delta Z, delta Z, delta Z, delta Z sama dengan gradien, gradien, gradien f di x0, y0 didotkan dengan x min x0, y min y0, delta x, delta y. Nah, berarti langsung aja ya. Jadi kalau untuk di soal ini kita jawab langsung aja ya. Z atau eh, bidang singgung, bidang singgung, bidang singgung di 5 min 3 min 8 gitu ya. 5 min 3 min 8 adalah Z min fx0 y 0 nya yang mana? F5 min 3. Atau tulis dulu deh. Z min F5 min 3 sama dengan gradien, gradien di F5 min 3 langsung aja ya, berarti kan Fx di 5 min 3 terus Fy di 5 min 3 juga gitu kan, didotkan dengan X min X0 nya 5, Y0 nya min 3. Nah, langsung dimasukin Z kurang F5 min 3 berapa? Min 8 sama dengan Fx 1, Fy min 4 didotkan dengan X min 5, Y plus 3. Nah, berarti Z sama dengan, ya, ya Z sama bebas deh. Z plus 8 sama dengan 1 kali X min 5 berarti kan X min 5. X min 5 dikurangi min 4 kali Y min 4Y. Min 4 kali 3 min 12. Nah, berarti Z sama dengan X min 4Y min 5 min 12 min 8 min 25. Berarti itu min 25. Seperti itu. Oke? Oke, nanti sisanya dilanjutkan lagi next time. Dan besok adalah hari terakhir buat persiapan UP-nya gitu ya. Dan ya maksudnya kalian juga jangan terlalu terfokus ke atau barangkali kalian UP-nya cuma kalkulus doang ya bagus berarti ya fokusnya di sini. Tapi yang lain juga disimbangin ya kalau ada yang lain-lain. Oke, kabarin kalau misalkan besok mau ada sisi, kabarinnya kalau bisa sekarang ya, karena besok bakal padat. Besok paling iya malam sih besok. Kalau besok ya kosongnya di malam, tinggal malam ya, gitu. Karena kalian biasanya malam, gitu. Oke, thank you ya buat hari ini.